Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kalau kita masih dapat kesempatan untuk bisa diperjumpakan dalam persekutuan syafaat malam GKI Gading Indah pada malam hari ini, membuktikan bagaimana Tuhan, Dia sungguh mengasihi kita. Dia yang terus memelihara, Dia yang terus menaungi kita dengan tangan kasih-Nya. Loncat sana, dasar murtad. Demikian judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita malam hari ini. Itu adalah salah satu cerita dari kumpulan Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, karya Ajahn Brahm. Begini, suatu kali seorang pria tengah berjalan pulang. Dia sedang melintasi jembatan tatkala ia melihat ada orang berdiri di ujung pagar jembatan. Orang itu siap untuk meloncat, siap untuk bunuh diri. Ia langsung mendatangi orang itu dan berkata, "Tunggu, jangan lakukan itu, jangan." Orang di jembatan itu menjawab, "Pergi, jangan hentikan aku, tinggalkan aku." "Dengar, aku ini orang Kristen. Aku tidak bisa membiarkan kau bunuh diri. Aku harus menghentikanmu." "Kamu Kristen?" kata orang yang mau bunuh diri itu. "Kebetulan sekali, aku juga Kristen." Lalu orang yang berusaha menolong itu maju mendekat dan berkata, "Aku seorang baptis." Orang yang hendak melompat itu bertanya dengan agak antusias, "Wow, aku juga orang baptis. Tapi kamu baptis aliran utara atau selatan?" Orang yang mau menolong itu menjawab, "Aku baptis aliran selatan." Orang yang hendak melompat itu berseru dengan nada gembira, "Aku juga aliran selatan." Luar biasa, kita sama-sama orang baptis selatan. Tapi kamu baptis selatan reformasi 1929 atau di luar itu? Tanya orang yang mau menolong. Maka orang yang mau melompat dari jembatan pagar itu makin antusias. Dia berkata, "Aku baptis selatan reformasi 1929. Kamu juga kan?" Orang yang hendak menolong itu berkata dengan muka masam, "Aku bukan baptis selatan reformasi 1929. Loncat sana, dasar murtad." Ceritanya cuma sampai di situ. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal istilah fanatik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah fanatik sebagai kata sifat berarti teramat kuat kepercayaan atau keyakinan terhadap ajaran, entah itu agama, politik, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, bukankah sebenarnya istilah fanatik tidak selalu berkonotasi negatif? Bukankah ketika dikatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku," ada nuansa fanatik di sana, bahwa kita dipanggil untuk meyakini dengan teramat kuat bahwa satu-satunya Allah adalah Dia yang sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Persoalan muncul
ketika orang terjebak pada fanatisme buta. Fanatisme buta adalah keadaan di mana orang atau sekelompok orang begitu meyakini bahwa yang benar cuma pendapatnya, keyakinannya, kepercayaannya. Oleh karena itu, pihak yang berbeda dipandang sebagai musuh yang harus dibenci. Dalam kondisi seperti itu, orang benar-benar dibutakan oleh fanatismenya. Akal sehat, hati nurani menjadi beku. Berbeda adalah kemustahilan. Maka fanatisme buta membuat orang dipenuhi dengan antipati, permusuhan, bahkan kebencian terhadap mereka yang berbeda. Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itu dicatat dalam Matius 22 ayat 39. Sesama kita adalah semua manusia dengan segala perbedaan yang ada di antara satu dengan yang lain. Iman kita yang fanatik kepada Tuhan Yesus Kristus mestinya membuat kita sungguh-sungguh serius melakukan kehendak-Nya. Kita dipanggil untuk mengikis fanatisme buta, karena Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus adalah Allah yang mengasihi dunia ini, mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Jadilah fanatik di dalam Kristus, tetapi janganlah terperangkap oleh fanatisme buta. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami suka terjebak oleh fanatisme buta. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan agar mau dengan sungguh-sungguh merawat keyakinan iman yang tidak tergoyahkan, namun tidak terjebak dalam fanatisme buta. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali bersahati kami datang dalam doa kami. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi para anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa bagi mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Bagi Ibu Angel, Ibu Damayanti, Ibu Erni Rusli, Ibu Erni Pranata, untuk Keisha, bagi mereka semua kami berdoa. Kami juga berdoa bagi rencana dilangsungkannya pernikahan, melalui pemberkatan pernikahan yang akan dilayankan atas diri beberapa saudara kami yang kami kasihi, yaitu Yanda dan Shena pada tanggal 18 Februari, Yohanes dan Ami, serta Kevin dan Karina pada tanggal 25 dan 26 Februari. Bagi rencana penyelenggaraan pernikahan ini, kami berdoa.
Kami juga berdoa bagi pasangan-pasangan suami istri yang berkerinduan dan sedang berusaha untuk bisa mendapatkan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka. Kami memohonkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, dalam hal ini GKI Gading Indah, berkenaan dengan pembuatan program kerja untuk tahun pelayanan yang baru, untuk kegiatan-kegiatan dalam rangkaian masa raya Paskah, untuk apa yang dipersiapkan oleh panitia Paskah. Untuk itu kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberikan keteguhan hati kepada para pemimpin bangsa kami untuk tetap berpihak hanya pada kebenaran dan keadilan dalam mengupayakan mewujud nyatanya kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesesakan karena rupa-rupa bencana yang menimpa mereka. Bencana-bencana akibat ulah kejahatan manusia maupun akibat bencana-bencana alam, khususnya apa yang terjadi dan dialami oleh sekian banyak orang di Turki dan Suriah. Untuk itu kami berdoa. Kalau sebentar kami akan beristirahat, kami juga kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami, setiap kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjauhkan kami dari mara bahaya, dari malapetaka, sehingga kami boleh beristirahat dengan cukup, dengan baik, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.